Halo, apa kabar para pemuja rebahan dan pemburu adrenalin dimanapun kalian berada? Balik lagi di Wahzu Channel, lapak paling oke buat ngebahas nasib orang di layar kaca. Di kesempatan kali ini, gue bakal nge-review film horor terbaru dari negeri penuh bumbu tom yum dan sawadi hap yang berjudul Death Whisperer 3. Film ini bercerita setelah tragedi yang nyaris bikin keluarganya bubar jalan di film sebelumnya. Si Abang Jago, mencoba menambal lubang-lubang di hatinya. Ia berusaha balik jadi warga sipil yang normal sambil lirik-lirik formulir buat balik ke dunia militer lagi. Namun, rencana pensiun dininya ambiar seketika saat adik bungsunya, si Ye, mendadak lenyap di telan bumi secara misterius. Setelah ditelusuri lewat jalur orang dalam, ternyata Ye diculik oleh sebuah sekte rahasia yang namanya bahkan gak ada di pencarian Google. Tanpa pakai lama, bareng sohib kental sekaligus rekan militernya, Sersan Papan, memulai misi pencarian yang menyeret mereka ke sebuah desa terkutuk yang isinya cuma rahasia gelap dan mitos purba. Akankah Ya berhasil nemuin Ye sebelum si bungsu berubah jadi menu prasmanan setan? Tapi sebelum kita gaspol, kalau kalian merasa channel ini lebih berfaedah dari gosip tetangga, langsung subrek aja, biar kalian gak ketinggalan info film paling greget lainnya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Bermula pada tahun 1825 saat Raja Bak Yidau lagi berkuasa. Di sekitaran sungai Irawadi, ada seorang wanita Burma yang lagi lari maraton demi nyawanya. Ia nekat nyebrangin sungai sambil gendong bayinya karena pasukan kekaisaran Inggris lagi ngejar di belakang kayak debt collector. Sambil ngangkat bayinya tinggi-tinggi biar gak keminum air sungai, si ibu ini jalan terus tanpa peduli teriakan tentara Inggris yang lagi emosi jiwa. Akan tetapi, nasib memang lagi hobi bercanda. Anak kecil yang gak berdosa itu malah ditembak mati sama pasukan company. Diliputi amarah yang udah sampai ubun-ubun, ia mendatangi sebuah kuil sambil mondong bungkusan yang dikira semua orang adalah jenazah bayinya. Wanita itu mengutuk Dewi yang dipuja warga setempat dengan kata-kata mutiara. Lalu banting bungkusan ke kuali yang bikin warga satu kelurahan histeris. Padahal pas dicek, isinya cuma buah belonceng doang. Warga yang ngerasa diprank langsung main hakim sendiri karena nganggep si ibu sudah putus kabel sarafnya alias gila. Ajaibnya, wanita itu bangkit lagi kayak karakter game yang punya nyawa cadangan dan langsung bakar kuil itu sampai jadi arang. Bukan cuma main api, dia juga nyumpahin semua orang biar hidupnya nggak tenang dan janji bakal balas dendam sebelum akhirnya dia sendiri ikutan terpanggang. Cerita meluncur ke tahun 1976 di distrik dan Mahamtia, Provinsi Kanchanaburi, tepat 3 tahun setelah huru-hara di film kedua selesai. Ya, kini sudah bertransformasi jadi pemuda yang lebih kalem, teguh, dan kayaknya jarang pakai skincare karena sibuk jaga emosi. Pagi itu, si bungsu, Ye, lagi kena apes karena dikerjain 2 abangnya yang kurang akhlak, yaitu Yos dan Yot. Mereka mencabut gigi Ye yang sudah mulai puber secara paksa, ditarik pakai tali pintu persis gaya ortu kita zaman prasejarah dulu. Habis itu, ibu mereka yang bernama Bunyen kasih instruksi ke Yos buat lempar gigi Ye ke atas genteng biar afdol. Mirip mitos orang Jawa, katanya sih biar gigi barunya cepat tumbuh dan gak tumbuh ke samping kayak pagar rubuh. Sementara itu, si adik keempat yaitu Yat yang lagi hamil 7 bulan ikutan pulang kampung. Soalnya suaminya yang bernama Pradit lagi sibuk banget jadi juragan tebu. Sesuai SOP dari sang ibu, Yos langsung eksekusi pelemparan gigi Ye ke atas genteng dengan akurasi yang lumayan oke. Kemudian mereka lanjut sesi makan-makan keluarga sambil lempar candaan receh biar suasana makin akrab. Mereka mulai bahas kapan si jabang bayi Yat lahir, sampai bahas ambisi Ya yang pengen daftar militer lagi setelah sebelumnya kena PHP. Niat mulia Ya tentu dapat lampu hijau dari ayah ibu, bahkan dari adik-adiknya yang biasanya hobi ngeledek. Pokoknya mereka ini potret keluarga harmonis yang saling dukung. Malam harinya, Ya mulai sesi curhat deep talk bareng Yat soal kegalauan hatinya. Dia sebenarnya ngebet banget jadi tentara,
tapi kepalanya masih kepikiran nasib orang-orang rumah yang sering kena masalah supranatural. Yos dan Yot tiba-tiba muncul kayak ninja buat yakinin kakaknya kalau mereka sudah cukup kuat buat jaga kandang. Di tengah malam saat semua orang lagi asik mimpi indah, ada sosok astral yang iseng buka pintu kamar Ye tanpa izin. Sosok itu kemudian parkur ke atap cuma buat nyolong gigi Ye yang tadi siang dilempar Yos ke genteng. Siang harinya pas bel pulang sekolah berbunyi, Ye nolak ajakan teman-temannya buat pulang bareng kayak anak gaul biasanya. Dia bilang mau nunggu jemputan dari kakak-kakaknya yang biasanya telat tapi tetap ditungguin. Ye yang lagi di lab tiba-tiba dengar suara-suara goib yang bikin bulu kuduknya berdiri tegak. Dia coba samperin sumber suaranya dan ternyata jeng jeng jeng. Waduh, rupanya itu cuma temen Ye yang lagi iseng. Tapi saking kagetnya, refleks, Ye langsung mendaratkan bau mentah ke pipi bocah itu. Ye kembali jual mahal saat teman yang habis ditonjok tadi nawarin ajakan pulang karena dia masih nunggu jemputan. Gak lama setelah itu, Ye beneran dapat gangguan dari alam lain yang bikin dia lari terbirit-birit kayak dikejar anjing gila. Tapi pas dia lagi lewat deretan ruang kelas, pintu-pintu di sana malah ngebuka sendiri satu persatu. Bocah itu berusaha kabur lewat pintu gerbang, tapi gerbang sekolahnya malah nutup otomatis seolah nggak mau pisah. Ye yang sudah keringat dingin melihat sosok wanita gosong yang mukanya lebih seram dari tagihan cicilan di luar pagar. Karena panik level dewa, Ye lari lagi masuk ke dalam sekolah dibarengi suara pintu kelas yang banting-bantingan. Apesnya, di depan, dia malah sudah dihadang sama si wanita gosong yang lagi pengen silaturahmi. Di saat yang genting itu, trio Maut, Ya, Yos, dan Yot akhirnya sampai buat jemput si adik bungsu. Ya yang denger jeritan melengking Ye, langsung lari masuk ke area sekolah tanpa mikir panjang. Di saat itu juga, ada tukang bersih-bersih sekolah yang ngelihatin mereka dengan tatapan sinis bin misterius. Ya langsung buka paksa pagar sekolah dan nemuin adiknya lagi dikurung di lemari kaca bareng replika tengkorak buat praktek biologi. Padahal kenyataannya, Ye lagi dicekik sama iblis yang pengen banget ngajak dia main ke alam baka. Pakai jurus ikat tangan, Ya langsung pecahin kaca itu, tapi malah bikin Ye kesurupan setan yang lagi haus darah. Ye nyerang Ya pakai serpihan kaca, tapi lewat pantulan cermin, Ya sadar kalau itu bukan adiknya, melainkan iblis yang lagi nyamar. Sementara itu, Yot dan Yos yang niatnya mau bantu, malah diserang sama tukang kebersihan sekolah yang ternyata bukan sembarang OB. Entah apa motivasi atau hubungan gelap pria itu sama si iblis wanita gosong tadi. Dia bahkan ikutan bantu si Ye buat ngehajar Ya sampai babak belur. Tiba-tiba si iblis ngeluarin jurus pamungkas yang paling dibenci semua orang di film ini, bisikan mematikan, yang bikin kuping berdenging dan mental langsung down. Yos dan Yot langsung lemes di tempat. Sementara Ya berusaha sok kuat dengan bakar tangannya pakai korek api biar tetap sadar. Tapi sayang seribu sayang, bisikan itu terlalu maut. Sampai mereka bertiga akhirnya tumbang gak berdaya. Sang ibu gak kuat nahan air mata pas tahu anak bungsunya dibawa kabur sama setan lewat jalur ilegal. Dia takut banget kejadian kelam yang menimpa anak kelimanya bakal terulang lagi di episode kali ini. Makanya, atas saran dari Sersan Papan, mereka mutusin buat gelar ritual pemanggilan roh secara darurat. Mereka mangkal buat manggil arwah Siam, saudara kelima mereka, demi nyari bocoran lokasi si Ye. Dipandu sama Sersan Papan yang kayaknya sudah khatam dunia klinik, dia jelasin aturan mainnya biar nggak salah sasaran. Yang pertama, otak harus fokus cuma ke Yam, nggak boleh mikirin cicilan ataupun mantan. Yang kedua, jari jangan sampai lepas dari atas gelas kaca biar koneksinya nggak putus. Dan yang ketiga, jangan sampai gelas kacanya pecah. Kalau nggak mau urusan jadi makin panjang. Setelah semua siap, ritual mistis itu pun resmi dimulai dengan penuh ketegangan. Roh itu ngasih bocoran kalau Yi dibawa ke Bongsanot Biang, hutan angker yang level horornya jauh di atas Dong Homet. Sayang, belum dapat koordinat lengkap di Google Maps goib. Si Yot malah melanggar aturan yang bikin fokus ke Yam ambyar.
Gelas yang mereka pegang berputar kencang kayak gasing, bikin Yos, Yot, dan Yat terpaksa lepas tangan. Ya coba bertahan sekuat tenaga, tapi gelas itu malah ngeja kata mati sebelum akhirnya pecah berkeping-keping. Salah satu pecahan kaca kena Ya, tapi anehnya dia malah keseret masuk ke dimensi lain yang lebih suram. Dia mendadak berdiri di depan sebuah gua di tengah hutan yang suasananya nggak ada asri-asrinya. Nggak lama, ada segerombolan tentara yang jalan ke arahnya dengan muka yang pucat pasi. Ya mengira bakal ditembak di tempat. Ternyata para tentara itu lewat gitu aja kayak gak lihat orang. Mereka masuk ke gua dan nemuin sosok wanita tua berkerudung hitam yang auranya jahat banget. Ya coba ngintip dan malah diperlihatkan adegan horor yang bikin perut mual. Wanita itu cuma bisik-bisik manja yang efeknya bikin para tentara langsung menewaskan diri sendiri pakai senjata masing-masing. Seolah punya indera keenam, wanita itu nyuruh Ya buat ikut dia kalau masih sayang sama nyawa adiknya. Belum sempat melangkah, tiba-tiba si nenek sihir itu sudah nongol persis di depan hidung Ya. Ya coba ngasih perlawanan, tapi malah kena sihir yang bikin dia menggigil kayak orang kena malaria. Di dunia nyata, Sersan dan keluarga Ya sibuk banget buat bangunin pemuda itu dari koma singkatnya. Tanpa basa-basi lagi, besoknya Ya dan Sersan langsung tancap gas menuju pegunungan Tenaserim. Sersan jelasin kalau Bongsanot Biang itu semacam terminalnya para roh. Gak ada manusia normal yang berani mampir ke sana. Pihak berwajib dulu pernah kirim pasukan ke sana, tapi ujung-ujungnya kalau nggak gila ya masuk liang lahat. Katanya para tawanan Jepang zaman dulu yang kabur pas bangun rel kereta api semua tewas dieksekusi di gua sekitar situ. Sementara itu, Y akhirnya siuman di dalam gua dan langsung jerit-jerit pas lihat kerangka manusia berserakan. Gua itu persis banget kayak yang dilihat Ya pas dia lagi jalan-jalan di dimensi lain tadi. Bocah itu langsung lari kencang ninggalin gua itu, seolah lagi dikejar deadline pekerjaan. Singkat cerita, sampailah Ya dan Sersan di pangkalan terakhir karena mereka harus lanjut pakai jalur air. Tak disangka, ternyata Yos dan Yot diam-diam ngintil alias membuntuti dengan cara sembunyi di bagasi mobil. Akibatnya, Ya langsung ngomel-ngomel karena bapak dan emaknya di rumah ditinggal tanpa penjaga yang kompeten. Setelah adegan bujuk-membujuk yang cukup dramatis, akhirnya Yos dan Yot diizinkan ikut dalam tim pencarian. Mereka berempat pun memulai perjalanan menyeberangi sungai luas yang sudah gak enak sejak awal. Pas hampir sampai di tepian, si Yot tiba-tiba hilang ditarik sesuatu dari bawah air kayak lagi ditarik gurita raksasa. Nggak lama, Yos, Sersan, dan Ya juga ikutan nyemplung ke dalam air yang ternyata sudah ditunggu penunggu di sana. Mereka ditahan sama pasukan gadis astral dengan muka yang sudah nggak berbentuk lagi di dasar sungai. Dengan sisa tenaga, Ya berhasil bantai iblis-iblis itu pakai pisau bermantra yang tajamnya nggak kaleng-kaleng. Dia langsung selamatin adik-adiknya. Sementara Sersan punya gadget canggih berupa kapsul air suci yang berubah jadi harimau air. Setelah berhasil naik ke daratan dengan selamat, mereka berempat mulai rapat lagi buat nyusun strategi. Sersan bilang Bongsanot Biang sudah dekat, tapi dia jujur kalau nggak tahu alamat pastinya di mana. Sementara itu, si Y masih lari-lari gak jelas arah karena saking takutnya sama suasana hutan. Tiba-tiba ada 2 ekor iblis yang menghadang jalannya kayak preman pasar minta jatah. Pas salah satu iblis mendekat, Y malah nekat gebrak kepala setannya pakai batu sampai muncrat. Bahkan iblis satunya digigit tangannya sampai Y punya kesempatan buat lari lagi menyelamatkan diri. Nggak lama setelah itu, dia ketemu sama Ya yang lagi jalan sendirian di tengah hutan rimba itu. Mereka pun berpelukan haru. Tapi Y ngerasa pelukan kakaknya ini terlalu kuat sampai tulangnya mau remuk. Instingnya jalan. Dia sadar kalau yang di depan dia bukanlah Ya asli, melainkan iblis yang lagi nyamar jadi kakak tercinta. Y berusaha lepas dan mau gebrak lagi pakai batu.
Tapi kali ini, ya gadungan itu lebih sigap menahan. Tapi Ye nggak kurang akal. Dia ambil kayu tajam dan sukses nusuk leher iblis itu sampai tengkler. Habis lari maraton seharian, ujung-ujungnya Ye malah balik lagi ke mulut gua tempat dia pertama kali bangun. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara tongkat yang ternyata milik si nenek penghuni gua. Kali ini Ye nggak berkutik karena langsung ditarik paksa masuk ke dalam kegelapan gua sama si wanita tua itu. Malah mulai turun menyelimuti hutan. Bikin suasana makin mencekam buat tim penyelamat. Ya, dan yang lainnya tetap jalan terus sampai akhirnya nemuin perkampungan sunyi yang dihuni Yakin dan Kongmu. Tanpa pakai mukadimah, ia langsung nanyain jalan menuju Bongsanot Biang biar urusan cepat kelar. Yakin mulai ngedongeng kalau Bongsanot Biang itu hutan buat jiwa-jiwa yang sudah nggak punya harapan hidup. Bahkan pemburu paling jago pun biasanya cuma tinggal nama kalau nekat masuk ke area terlarang itu. Makanya, Yakin ngasih peringatan keras biar mereka mikir 2 kali sebelum beneran masuk ke sana. Tapi demi adik bungsu yang paling disayang, Ya dan kawan-kawan sudah siap lahir batin buat nerjang badai apapun. Yos kemudian kepo nanya kenapa desa itu sepi banget, kayak kuburan yang nggak pernah disiarahi. Yakin cerita kalau 80 tahun lalu ada serangan roh jahat yang bikin semua remaja putri di desa itu tewas. Pada tahun 1889, setelah kematian wanita di kuil di awal film, ada biksu bernama Sayador yang segel roh itu di peti mati. Semenjak itu, nggak ada yang boleh masuk ke hutan angker itu demi keselamatan bersama. Tapi pas pada tahun 1942, tentara Jepang datang buat bikin rel kereta dan jadiin warga lokal sebagai budaknya. Karena dendam kesumat, dukun desa bernama Mawe nekat lepasin segel roh jahat itu buat balas dendam ke tentara Jepang. Masalahnya, roh itu nggak bisa dikontrol dan malah bantai siapa saja. Cuma menyisakan Mawe yang hidup dalam trauma. Orang-orang manggil roh jahat itu dengan nama Dayo, si raja bisikan kematian. Meskipun sudah dilarang berkali-kali sama warga lokal, ia tetap keras kepala mau lanjutin misi penyelamatan. Yakin akhirnya nyuruh mereka istirahat dulu dan janji bakal nganter mereka besok pagi ke lokasi kejadian. Pas yang lain sudah masuk ke rumah, ia yang masih di luar dengar suara Ye lagi manggil-manggil namanya. Dia lari ke hutan bambu dan lihat sosok mirip Ye lagi sembunyi di balik patok kuburan tua yang keramat. Tapi insting Ya bilang itu cuma jebakan setan yang lagi pengen main petak umpet sama dia. Tiba-tiba Ya kejeblos masuk ke dalam peti mati di bawah tanah, ninggalin senter dan senapannya di atas. Berkali-kali dia coba dorong tutup petinya, tapi rasanya kayak lagi nahan beban hidup. Berat banget. Korek apinya mati dan badannya mendadak kaku kayak patung pajangan di etalase toko. Sadar kalau Ya hilang dari peredaran, Sersan, Yot, dan Yos langsung gercep nyari keberadaan si abang sulung. Pas nemuin senter dan senapanya, tiba-tiba tangan Ya muncul dari dalam tanah kayak adegan film zombie. Untungnya Ya berhasil jebol kuburan itu dan selamat dari maut yang hampir menjemputnya lebih awal. Sementara itu di rumah, si Yat yang lagi tidur malah diteror sama iblis yang mukanya mirip banget sama Ye. Iblis itu mulai kurang ajar, elus-elus perut Yat, kayak mau ngambil bayinya yang bikin Yat refleks dorong itu setan. Dia langsung ambil pistol di laci dan nembak itu iblis biar kapok gak main-main sama ibu hamil. Sialnya, iblis itu ngeluarin jurus bisikan maut lagi sampai akhirnya Yat pingsan tak berdaya di lantai. Besoknya, Yakin dan Kongmu nganterin rombongan Ya sampai ke gerbang hutan Bongsanot Biang. Sebelum masuk, Yakin kasih peringatan kalau segala jenis jimat dan mantra gak bakal mempan di sana. Makanya, mereka disuruh ambil lonceng keramat yang digantung di pintu masuk sebagai pengganti alat komunikasi gaib. Lonceng perak itu katanya bisa ngusir roh jahat dan jadi alarm kalau ada bahaya yang mau nyolong nyawa. Anehnya, benda itu cuma berfungsi buat orang asing. Warga lokal mah nggak butuh gituan katanya. Baru jalan sebentar, Yot lihat penampakan Ye yang lagi lari-lari. Pas dikejar, si Yot malah kepisah dari grupnya.
Yot yang sendirian langsung dapat sambutan hangat berupa teror dari si dukun Mawe yang hobinya ngejar orang. Dia lari tunggang langgang, tapi Mawe tetap ngikutin yang susahnya minta ampun dihindari. Sementara itu Yak nemuin lonceng Yot yang jatuh, dan tiba-tiba semua lonceng mereka bunyi barengan. Sersan Papan curiga kalau itu ulah roh hutan penghisap darah yang namanya Pongkang. Wujudnya kayak monyet daun yang hobinya main keroyokan kalau lagi nyerang mangsa. Bener aja, monyet-monyet astral itu mulai menyerbu. Untungnya bisa diusir pakai panah api yang menyala-nyala. Setelah itu, pas Yos lagi cuci tangan di pinggir sungai, dia dapat musibah ditarik jin yang nyamar jadi Yot. Ia dengar suara teriakan, tapi pas disamperin si Yos sudah raib ditelan arus sungai yang misterius. Ia terpaksa lanjutin perjalanan cuma bareng Sersan, Yakin, dan Kongmu sampai nemuin mulut gua yang ada di visinya. Mereka berempat pun memberanikan diri masuk ke dalam lubang hitam yang baunya kematian banget itu. Ia sempat lihat Ye lari di depannya. Tapi pas dikejar, sosok itu malah menghilang kayak ditelan bumi. Tiba-tiba lonceng Yak bunyi kencang, dan ada ular raksasa yang nongol di atas kepala Yakin siap mencaplok. Yak gercep nembak ular itu, meskipun si ular gak langsung mati, malah makin galak. Pas ular itu nyerang lagi, Yak berhasil tebas kepalanya. Tapi jangan senang dulu, karena ini ular magic. Kepalanya malah tumbuh cabang dan berubah jadi muka manusia yang seramnya minta ampun. Mereka itu ternyata jelmaan iblis yang sebelumnya sudah sukses bikin mental si Ye kena mental. Di sisi lain, Sersan dan Kongmu yang terpisah dari Yak malah ketemu sama mayat hidup yang lagi lapar. Terjadilah baku hantam yang cukup sengit antara manusia melawan zombie lokal Thailand. Sersan tiba-tiba ingat kekuatan lonceng dan langsung dipraktekin buat musnahin mayat hidup itu sampai jadi debu. Sedangkan Yak akhirnya ketemu sama keempat adiknya yang ternyata memang sengaja diculik ke dalam gua itu. Tapi sayangnya adik-adiknya itu sudah kena cuci otak alias berada di bawah pengaruh sihir iblis. Pas Yak mau bawa mereka kabur, si iblis malah bikin Yos mukulin kakaknya sendiri sampai Yak pingsan. Yak kemudian diikat dalam posisi tergantung di dinding gua kayak jemuran yang lagi dikeringkan. Dukun Mawe muncul sambil bawa pisau dan langsung nusuk perut Yak buat sekedar pemanasan. Yak nanya ke Mawe kenapa dia ngebet banget mau bangunin Dayo, padahal itu setan sudah banyak makan korban. Mawe jawab kalau Dayo sudah kasih dia kehidupan baru, walau tumbalnya harus nyawa orang lain. Mawe juga bilang kalau Dayo itu benci dua hal di dunia ini, yaitu perang dan yang paling penting adalah cinta. Makin besar rasa cinta mereka, makin nafsu si Dayo buat bikin hidup mereka menderita 7 turunan. Dan Mawe sudah siapin inang baru buat Dayo, yaitu lewat perantara gigi milik si bungsu, Ye. Setelah gigi Ye dan darah Yak dicampur jadi satu, Mawe siap gelar upacara persembahan. Dia butuh jiwa yang masih suci bersih buat jadi bahan bakar. Dan incarannya adalah bayi yang ada di perut Yak. Katanya sih, lewat bayi itu, si Dayo bakal dapat kekuatan penuh buat ngacak-ngacak dunia lagi. Mawe tumpahin darah Yak ke sumur yang diklaim sebagai pintu gerbang neraka VIP. Beberapa saat kemudian, si Dayo mulai nongol dari dasar sumur dengan suara yang bikin merinding. Mawe sudah siap-siap mau bedah perut Yak buat ambil si jabang bayi demi kepentingan ritualnya. Untungnya Sersan Papan datang tepat waktu dan langsung kasih hadiah timah panas ke badan Mawe. Tapi anak buah Mawe nggak tinggal diam. Mereka mencekik Sersan, sementara yang lain lanjutin operasi ilegalnya. Setelah berhasil lepas dari ikatan setan, Yakin langsung bantuin Yak buat lepasin diri juga.
Maka dimulailah tawuran massal antara tim Ya melawan pasukan iblis yang gak ada habisnya. Sersan kasih tahu Ya kalau lonceng yang mereka bawa itu berisi merkuri suci yang sudah disegel rapat. Ya langsung ingat gambar di dinding gua kalau cara jinakin Dayau adalah dengan naruh merkuri di jidatnya. Mereka semua harus balapan sama waktu sebelum si Dayau benar-benar bangkit 100%. Sedihnya, Kongmu dan Yakin harus gugur di medan perang dan tubuh mereka hilang gitu aja tanpa jejak. Di saat yang paling gak tepat, si Yat malah kontraksi hebat pertanda air ketubannya sudah pecah. Suasana jadi makin kacau karena gak ada yang punya pengalaman jadi bidan dadakan di tengah gua angker. Akhirnya, Sersan Papan nekat jadi asisten persalinan. Dan syukurlah bayinya lahir dengan selamat dan sehat walafiat. Mereka sempat ngerasain momen bahagia sebentar sebelum sadar kalau musuh utama masih ada di depan mata. Tapi tiba-tiba horor beneran terjadi pas perut Sersan dijebol sama tangan Dayau yang sudah bangun dari tidurnya. Pas Ya mau tusuk pakai pisau, Dayau malah nangkis sampai pisaunya jatuh ke genangan air ketuban Yat. Iblis itu sudah nafsu banget mau ambil bayi bungsu dari klan Ye bersaudara itu. Tiba-tiba muncul arwah Yakin dan Kongmu yang coba nahan pergerakan Dayau buat bantu Ya. Pas Dayau lagi sibuk habisin Kongmu, Yakin teriakin Ya ngasih tahu kalau air ketuban itu suci dan bisa jadi senjata maut. Ya langsung ambil pisau yang sudah tercelup air ketuban tadi dan langsung tancepin ke dada si iblis. Nggak lupa, Ya pasang lonceng keramat di dahi Dayau biar kekuatan setannya langsung drop ke level 0. Terakhir, Ya dorong Dayau masuk lagi ke sumur neraka sebelum gerbangnya ditutup permanen. Adik-adik Ya sudah panik karena kakaknya nggak muncul-muncul dari dalam lubang sumur yang gelap itu. Tapi akhirnya, Ya berhasil keluar dengan selamat, kayak pahlawan di film-film aksi luar negeri. Arwah Yakin pun menghilang dengan senyum manis karena tugas jagain hutannya sudah selesai. Tapi kabar dukanya, Sersan Papan sudah nggak bisa ditolong lagi karena lukanya terlalu parah. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Sersan titip pesan ke Ya buat bilang ke istrinya kalau dia cinta mati. Dia meninggal dengan tenang karena sudah sukses bantuin sahabat karibnya nemuin adik-adiknya kembali. Di akhir cerita, kita diperlihatkan istri Sersan yang lagi nangis sesenggukan di depan abu jenazah suaminya. Dan film yang berjudul Dead Whisperer 3 ini pun resmi berakhir dengan penuh air mata. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar kalian soal film ini di kolom bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap waspada karena setan gak pernah libur.